Ibu-ibu yang saya hormati, mohon maaf waktu pemberian kita minta sebentar. Kita mendapatkan tugas untuk mendesiminasikan tentang budaya positif yang mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita. Ibu-ibu, sebelum kita mulai acara, marilah kita senantiasa mengucapkan puji syukur dan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Semoga kita semua para pendidik ini selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kekuatan lahir dan batin untuk membersamai murid-murid kita mencapai masa depannya, yang mudah-mudahan juga nanti menjadi pemimpin-pemimpin di peradaban yang akan datang. Amin. Amin. Ibu-ibu, seperti yang sudah tertera di layar di depan penjenengan, pada kesempatan hari ini yang muncul di sana ada dua kata, yaitu budaya dan positif. Sebelum kita mengarah ke apa sebenarnya materinya, mungkin ada dari ibu-ibu yang bisa menyampaikan budaya itu apa, kemudian positif itu apa. Mungkin ada dari penjenengan barangkali yang tadi disampaikan bahwa positif itu ngomongin, monggo bisa menyampaikan pendapat, bisa mengangkat tangannya. Positif itu kita mengarah ke hal-hal yang baik. Budaya adalah kebiasaan. Nah, kebiasaan yang kita arahkan kepada hal yang baik, baik sebagai individu maupun sebagai masyarakat. Jadi tentunya anak-anak itu terlahir sudah dengan kodratnya masing-masing. Sehingga apa yang kita dapati di lapangan adalah satu anak dan anak yang lain pastinya berbeda. Dan apa yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara dalam filosofi pendidikan, di sana disampaikan bahwa tugas kita selaku pendidik adalah menuntun. Kita tidak mungkin mengubahnya, tapi kita menuntun kodrat yang sudah dimiliki. Jadi yang kita dapati di lapangan, anak-anak didik kita memiliki karakter yang berbeda, minat yang berbeda, potensi yang berbeda. Hanya saja bagaimana kita bisa menebalkan laku mereka untuk mencapai tujuan, itu adalah tugas kita. Jadi terima kasih ibu-ibu. Untuk berikutnya, dalam menopang budaya positif yang ingin kita lakukan di sekolah, ada 5 elemen. Yang mana 5 elemen itu yang pertama adalah disiplin positif, kemudian kebutuhan dasar manusia yang ketiga, posisi kontrol butuh keempat, keyakinan kelas, terakhir adalah individu restitusi. Nah, ibu-ibu, mungkin dalam perjalanan pendidikan selaku pendidik ada salah satu dari elemen ini yang sudah pernah menjalankan terapkan di kelas. Kira-kira ada? Ya, uji pokok. Di sini saya sudah melakukan yang nomor 1, disiplin positif. Disiplin positif. Ya. Disiplin positif. Disiplin positif inilah yang menjadi pilar utama terwujudnya budaya positif. Disiplin positif itu apa? Ketika kita mendengar kata disiplin, apa yang terlintas di benak kita, ibu? Kira-kira apa? Ketika mendengar kata disiplin, kondusif, tepat waktu. Pernah nggak penjenengan menyandingkan kata disiplin dengan kata disiplin positif? Mungkin sebelum saya lanjut bisa di-pause ya, bisa dibaca sendiri. Apa itu disiplin positif? Definisi yang atas itulah yang selama ini mungkin saya ataupun penjenengan mendefinisikan kata disiplin yang merupakan perasaan taat dan patuh terhadap nilai-nilai yang dipercaya merupakan tanggung jawabnya, identik dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Nah, kata disiplin itu juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal mestinya bukan seperti itu. Karena belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman, tapi di atas mungkin kita bisa melihat disiplin positif dalam arti bawahnya ada disiplin diri dan kontrol diri. Kata disiplin itu identik dengan kontrol diri. Di bawah di paragraf 2 dan dikatakan juga bisa dibaca, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri.
dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Sebenarnya kalau kita berbicara masalah kontrol diri, ibu-ibu mungkin bisa membaca ini ada ilustrasi yang menggambarkan seperti inilah sebenarnya kontrol diri yang ada pada kita. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan cobalah buka. Kegiatan ini yang sifatnya kayaknya simpel, sederhana banget. Tapi kalau kita maknai, Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengeparkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Kemudian tugas Sibri adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Dengan cara apa? Membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, bahkan sampai mungkin memberikan sejumlah uang agar Anda mau membukanya. Hal ini simpel, hanya saja ketika kita diminta untuk membayangkan, coba kepalkan tangan Anda. Apa yang Anda lakukan? Yang kita lakukan adalah siapakah yang akan menentukan apakah aku harus tetap menutup karena ini rahasia. Ada temanku yang menyampaikan ini dan harus dirahasiakan. Yang lainnya bukan dong, apa sih yang diomongin dan sebagainya. Tapi ternyata Anda memilih untuk menutupnya. Enggak, karena saya sudah tetap amanah untuk tidak menyampaikan ini. Jadi Anda tetap memutuskan untuk menutup. Itulah sekilas ilustrasi yang ketika kita jabarkan yang kontrol diri itu luar biasa. Saya sendiri begitu mendapatkan materi ini, saya juga bertanya pada diri saya sendiri. Ketika saya mau masuk kelas, telat 5 menit gitu. Siapakah yang mengontrol saya masuk? Apakah ketika kurikulum masuk ke ruangan guru, kemudian bilang, ayo segera Bapak Ibu masuk kelas dan sebagainya. Itulah yang sebenarnya budaya positif itu kita mulainya dari disiplin yang namanya disiplin positif. Hal kecil yang setiap hari mungkin puluhan tahun kita menjadi guru atau pendidik, tapi kadang-kadang ada hal yang kita lupakan bahwa ketika kita mau menyampaikan ke murid-murid kita, kembalinya adalah kepada diri kita. Nah, ketika kita berusaha memahami tentang stimulus respons dan teori kontrol, mungkin bisa dilihat siapapun kita terlahir menjadi diri kita sendiri. Nah, Bapak Ibu, dari kelima kebutuhan dasar ini, mana yang paling dominan Bapak Ibu miliki? Yang Bapak Ibu benar-benar rasakan bahwa ternyata saya ini dominan di salah satu yang nomor satu. Berarti mengatakan yang nomor satu saya butuh banget. Yang pada saat itu harus kita kontrol. Bagaimana caranya? Itu kita lah yang tahu. Makanya tadi diantara adalah disiplin diri atau kontrol diri. Kemudian berikutnya ini Bapak Ibu, sebenarnya ini terlalu panjang nih, tapi kita cuplik aja sekilas. Sebagai seorang pendidik, saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apa yang ada dalam pikiran Anda, motivasi apa yang membuat Anda bergerak, datang, dan sebagainya. Apakah karena tidak ingin ditegur oleh pihak panitia, atau apakah Anda ingin dilihat dan dipuji oleh lingkungan Anda, atau Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat dan sebagainya? Jawaban ideal pasti ada di nomor 3. Anda ingin menjadi pembelajar sepanjang hayat, dan setiap orang sebenarnya terlahir memiliki insting kontrol diri itu. Hanya saja sejauh mana dia bisa menajamkannya itu tergantung pada diri kita masing-masing. Oke, jadi kita setua ini di usia 40 tahun ke atas ada alarm yang sudah Tuhan titipkan sejak kita lahir, tapi itu akan tertajamkan oleh pengalaman dan juga situasi yang melingkungi kita. Jadi kalau misalnya datang terlambat, hatinya gedek, tapi bukan karena takut ditegur, tapi ada rasa bersalah. Jika itu sudah ada, itu pertanda insya Allah kita ini sudah menjadi orang-orang yang berusaha untuk konsisten pada profesi kita. Oke. Kemudian ini saya lanjutkan aja nih. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Kita selaku pendidik itu di sini sebenarnya ini berlaku juga untuk seluruh ibu-ibu yang di sini selaku orang tua. Jadi posisi kontrol ini sebenarnya tidak hanya untuk guru, tapi karena kita ada di dunia pendidikan, posisi kontrol ini kita ambil sebagai posisi kontrol guru. Apa saja
remaja. Menurut panjenengan Ibu, posisi apa yang sudah pernah panjenengan terapkan selama membersamai anak-anak murid kita di sekolah? Bisa disampaikan mungkin? Monggo, Ibu-ibu. Ya, monggo. Yang pernah saya terangkan kalau di kelas itu membuat rasa bersama. Jadi mengajari anak-anak pelan-pelan sampai nanti anaknya itu merasa kemudian ternyata yang saya membuat rasa bersalah. Berarti kesimpulannya sebenarnya posisi kontrol ini sudah pernah kita ambil ya perannya. Tapi kemudian baru hari ini saya sendiri juga seperti itu, begitu mempelajari ini, apa yang saya baca kemudian yang saya pahami sebenarnya sudah menjadi bagian dari perjalanan saya menjadi pendidik. Tapi saya baru menyadari bahwa ternyata posisi kontrol itu ada 5. Mana saja yang sudah saya terapkan dan apa sih sebenarnya yang ideal buat anak-anak untuk memperbaiki kesalahan dan menyadarkan mereka sehingga tumbuhlah disiplin positif atau kesadaran yang berasal dari dirinya sendiri, bukan karena paksaan. Suaranya datar dan bahasa tubuhnya formal. Jadi tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahukah kamu terlambat 15 menit? Apakah kamu sudah mengerti konsekuensinya? Paham saya harus tinggal di kelas, ada jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Iya benar. Nanti pada saat jam istirahat kamu harus tinggal di kelas dan mengerjakan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Tugas dikerjakan, kalau dikerjakan 5 halaman, dikumpulkan pada hari ini juga. Kalau hari ini nggak bisa, besok dikerjakan 10 halaman. Itu adalah aturan-aturan yang sudah dibuat dan disepakati. Memang benar, anak ini akan dikembalikan kepada komitmen yang sudah diketahui atau sudah dipahami sebelumnya. Dan pemantau ini mungkin lebih baik daripada menghukum atau membuat rasa bersalah, karena dia dihadapkannya bukan pada personal tapi aturan. Yang terakhir adalah ibu-ibu itu adalah sebagai manajer. Manajer itu ada suaranya tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku dan selalu berusaha untuk mendekati murid. Jadi apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah dimulai? Tahu Pak, jam 7. Ya, jadi kamu terlambat loh. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Kata-kata tulus itu nggak bisa direkayasa Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengetahui anak menemukan anak terlambat, otomatis yang ada di kita adalah ada rasa marah, emosi, sudah diberitahu sekali 2 kali kok saya terlambat. Tapi pada posisi manajer kita diarahkan bisa menggunakan ini bahasa yang bisa memposisikan anak bahwa dia salah dan dia akan mengulang apa sih komitmennya. Kemudian saya bisa menanyakan teman saya, Pak, untuk masalah ini, kemudian untuk mengejar tugas yang tertinggal. Solusi itu diharapkan datang dari anak tersebut, bukan dari aturan yang disediakan. Oke, ini Pak Ibu melalui keyakinan kelas kita ada 28. Satu kelas menerapkan ini meskipun tidak optimal, tapi paling tidak kita mencoba di keyakinan kelas masing-masing. Ketika ulangan, tolong anak-anak example semua, kemudian tolong HP dikumpulkan. Ketika pelajaran tidak ada yang tidur, ketika kalian ngantuk silakan angkat tangan. Sorry ma'am, I have to go to the restroom, was my hand. Atau maaf bu, mau ke toilet dulu dan sebagainya. Itu komitmen keyakinan yang kita jaga. Dan anak-anak jika melanggar, mereka rela dihukum dan mereka biasa. Keyakinan kita sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah restitusi. Apa yang kita harapkan dari restitusi ini adalah kita menanamkan dalam diri mereka. Ketika kamu melakukan kesalahan, satu, kamu rugi dirimu sendiri dan juga merugikan orang lain. Kemudian di situ ada berikutnya yang kita kenal di restitusi dalam waktu yang kami pelajari ya segitiga restitusi. Bisa dilihat di slide di depan. Segitiga restitusi itu apa? Sebenarnya tujuan kita adalah mengembalikan identitas murid. Bagi anak-anak yang melakukan kesalahan, dia akan menyadari dengan sendirinya bahwa kesalahannya itu bisa diperbaiki. Apa yang pertama? Mungkin nanti bisa dilihat yang baris yang paling bawah, yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan.
Jadi nanti bisa dibersani Ibu, ini ada segitiga resolusi, nanti bisa sambil kita pelajari bersama. Apa sih yang pertama itu kestabilan identitas, validasi kesalahan, menanyakan keyakinan. Seperti yang di simbol segitiga yang sudah kita lihat di slide sebelumnya. Oke itu. Kemudian untuk berikutnya, seperti apa sih sebenarnya penerapan segitiga restitusi secara kontekstual untuk menyikapi anak-anak yang melakukan pelanggaran, utamanya di kelas atau di sekolah. Yang pertama, sebagaimana tadi sudah disampaikan di slide nih, yang pertama yaitu tahapan menstabilkan identitas. Nah, pada tahapan ini Ibu-ibu, anak atau murid kita berikan ruang untuk menyampaikan bahwa pada saat melakukan kesalahan itu pastinya mereka sedang berusaha untuk melakukan hal yang terbaik menurut mereka. Kemudian kita kuatkan mereka bahwa mereka bukanlah satu-satunya anak yang melakukan kesalahan, karena pada dasarnya setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Nah, apa sih sebenarnya tujuan dari tahapan ini Bapak Ibu? Tahapan ini tujuannya untuk mengubah identitas anak dari anak yang merasa gagal karena melakukan kesalahan, kita ubah menjadi apa? Anak-anak yang berusaha untuk bangkit memperbaiki kesalahannya, dan akhirnya dia akan merasa diterima, kembali kepada identitasnya. Kemudian yang kedua tahapannya yaitu validasi tindakan yang salah. Nah, tujuan dari memvalidasi tindakan yang salah ini adalah kita berusaha untuk berkomunikasi dengan anak-anak, berdialog dengan mereka, apa sebenarnya yang melatar belakangi mereka melakukan kesalahan tersebut. Kemudian di tahapan terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang dimaksud menanyakan keyakinan? Kita coba Bapak Ibu kembali ke dalam teori kontrol, bahwa di sana dikatakan kita manusia itu pada dasarnya termotivasi secara internal. Nah, pada tahapan ini kita mencoba untuk menghubungkan kembali anak-anak tersebut, anak-anak yang melakukan kesalahan, pada nilai-nilai baik yang sebenarnya dia yakini. Nah, pada kesempatan ini kita hubungkan kembali, mereka menyadari bahwa ternyata mereka melakukan kesalahan itu. Dan apa yang kita harapkan? Yang kita harapkan adalah nantinya mereka akan siap kembali untuk memperbaiki diri dari dalam dirinya sendiri. Dan inilah yang akan menjadi kekuatan mereka, bahwa tentunya mereka tidak akan mengulangi kesalahan itu bukan karena orang lain, tapi dari dalam dirinya sendiri. Karena pada dasarnya mereka memiliki motivasi intrinsik itu sejak lahir. Itu Bapak Ibu sebenarnya apa sih segitiga restitusi dan bagaimana kita mencoba menerapkannya, minimal di kelas kita. Ya, umumnya nanti mudah-mudahan bisa kita terapkan di sekolah kita sebagai bagian dari menanamkan budaya positif untuk seluruh warga sekolah. Dan itu Bapak Ibu, dengan budaya positif, berikut elemennya, kemudian tadi apa ya, contoh-contohnya atau konkret, kemudian bagaimana cara kita berusaha untuk menanamkannya di sekolah. Minimal satu penekanannya adalah kita sendirilah yang harus kita upayakan memiliki disiplin positif, karena kita nanti yang akan menyebarkan aura itu ke anak-anak muda kita. Mungkin itu Ibu Bapak yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mungkin kalau ada hal yang mau ditanyakan atau sharing, mungkin tidak bertanya nih, saya lebih ini sharing aja dalam waktu 5-10 menit sebelum kita akhiri. Monggo, kalau menurut penjenengan, apa yang penjenengan temui di kelas yang sering kali membuat penjenengan akhirnya memunculkan ini loh kesepakatannya atau keyakinan kelasnya? Kalau ada yang belum ditanyakan, monggo bisa mengangkat tangan. Saya Bu bertanya. Jadi monggo Bu Diri pakai mic. Terima kasih Bu Nani telah memberikan materi juga yang sangat menarik yang hubungannya dengan budaya positif.
Dari apa tadi yang sudah kita sampaikan, saya cenderung tertarik kepada ini Bu, yang ada hubungannya dengan saya pribadi sebagai guru, yang ternyata di posisi pada saat kita bicara di elemen positif pada poin yang ketiga, ada posisi kontrol seorang guru. Di situ yang pertama ada penghukum, membuat rasa bersalah, teman. Yang keempat sebagai pemantau, dan kelima adalah sebagai pengajar. Yang intinya nanti adalah bagaimana guru bisa menempatkan dirinya sehingga nanti bisa membuat murid itu bisa memperbaiki sebuah kesalahan dari dirinya sendiri. Cuma terkadang teori tidak semudah yang bisa kita terapkan dalam prakteknya. Sehingga kadang-kadang seorang guru di saat dia melakukan pembinaan terhadap siswanya, kadang-kadang kita kan juga tidak bisa menempatkan posisi kita hanya sebagai seorang manajer, hanya sebagai seorang pemantau, tetapi kita juga akan melihat bagaimanakah siswa itu. Kadang-kadang ada siswa yang bisa hanya dikasih masukan, jangan terlambat lagi. Kita bisa menempatkan sebagai manajer kadang seperti itu. Tetapi kadang pula ada siswa yang berkali-kali kita mencoba memberikan pendekatan, mungkin kita bisa sebagai pemantau, kita sebagai manajer, tetapi ternyata juga sulit. Sehingga pertanyaan kita, apakah jika kita melakukan ini, posisi kontrol sebagai guru sebagai poin yang pertama, itu menurut panjenengan bagaimana? Karena kadang-kadang penghukum itu bukan sesuatu yang memiliki makna yang negatif. Karena kita menghukum pun juga bisa menjadi standar agar siswa tersebut bisa melakukan sesuatu yang lebih bagus lagi. Jika dia melakukan sebuah kesalahan, maka kita juga harus memberikan sebuah hukuman. Dan tentu saja hukuman yang terjadi pun karena kita di ranah pendidikan, itu bukan berarti hukuman yang sifatnya tidak begitu. Mungkin itu sekedar mungkin bisa sharing kita. Terima kasih. Ini kebetulan sebagai tim taktik juga ya. Selain sebagai guru, pendidik, tentu sebagai tim taktik. Yang jelas, apa yang saya sampaikan, teori ataupun prakteknya dari apa yang saya sampaikan, karena kita yakin bahwa teori yang sudah digelontorkan dan kita pelajari itu pasti dampaknya baik. Hanya saja ketika di lapangan, pasti teori itu berbenturan dengan kenyataan yang ada di lapangan. Tugas kita adalah minimal satu. Ketika kita mengetahui posisi kontrol kita, satu tadi adalah kalau saya menjadi penghukum dengan kata-kata itu dan itu menyakitkan, mungkin saya bisa over ke kontrol yang lain atau misalnya posisi yang lain. Nah, kalau tadi yang kita sampaikan di posisi pemantau ini ketika ada di sekolah, inilah yang sebenarnya kalau kita telaah dari apa yang ada di situ, karena anak-anak ini dengan latar belakang yang berbeda, kebutuhan yang berbeda, kemudian bagaimana penanganannya juga berbeda. Pastinya tidak mungkin kita 100% bisa menerapkan ini secara optimal di luar tugas kita selaku pendidik sesuai dengan guru mata pelajaran masing-masing. Tapi tadi bagus sekali Bu Titi, artinya penjenengan juga sudah berusaha untuk anak ini kita dampingi Bu. Kalau bisa kita beritahu sekali dan dia bisa kembali, intinya adalah anak ini menyadari kesalahannya. Nah, dengan tahunya kita posisi kontrol, mungkin kita bisa mengkombinasikan mana yang terbaik buat anak tersebut. Pada intinya kita berusaha untuk selalu mencoba. Terima kasih Bu Titi. Ada lagi Pak? Oke, monggo tulis. Bisa berdiri Bu? Iya, monggo. Sebenarnya secara teori itu bagus kalau kita sebagai manajer tadi, tapi mungkinkah teori yang seperti ini bisa kita terapkan dalam sekolah yang memiliki latar belakang semi militer, kedinasan seperti itu, atau mungkin ini hanya bisa kita terapkan untuk sekolah-sekolah yang umum seperti sekolah kita. Terima kasih. Ketika ditanya apakah teori ini kita bisa menerapkan sepenuhnya, mungkin saya jujur langsung bisa menjawab tidak 100% kita bisa terapkan. Tapi yang kita upayakan adalah ketika kita mengetahui ada hal lain yang kita pelajari di posisi kontrol ini, mana yang bisa kita terapkan. Itu jadi tujuan kita mempelajari ini adalah salah satunya
kita mengatakan anak-anak si pembuat kesalahan itu tidak larut dan pelajaran itu apa? Tumbuh dari dirinya sendiri, bukan karena selalu mendapatkan hukuman atau sanksi. Mungkin itu boleh sedikit yang bisa saya tambahkan untuk saya minta. Mungkin ada yang mau disampaikan ya? Tentang penerapan budaya positif di sekolah, makanya bagaimana jika dikaitkan dengan nilai lain dalam aktivitas belajar. Dalam pembelajaran, Ibu Bapak, tadi ketika dalam perjalanan kita menyampaikan teori tadi, salah satunya adalah bahwa elemen ini mungkin tidak semuanya bisa kita terapkan, tapi inilah elemen yang bisa mendukung terciptanya budaya positif secara optimal. Tadi Pak Yosef mengatakan kaitannya dengan di kelas bagaimana. Di situ mungkin bisa Pak Yosef lihat bahwa disiplin positif itu berasal dari diri. Setiap personel yang ada di kelas anak-anak itu, kemudian diri kita sendiri membawa kata-kata disiplin positif itu. Jadi kita itu punya amanah sebenarnya Pak Yosef selaku guru sebelum masuk kelas. Italah yang akan mendisiplinkan diri kita sendiri dan itu juga tidak mudah alhamdulillah. Begitu masuk kelas kita menjadi seorang pribadi yang akan menumbuhkan disiplin positif pada orang lain. Siapakah mereka? Anak-anak kita. Kemudian apa hubungannya dengan pembelajaran? Dalam pembelajaran sebenarnya kita sudah kurikulumnya di kelas 10. Di P5 ketika mereka mau menggambar, mereka diberikan keleluasaan. Saya ingin gambar ini Bu untuk menyampaikan kerinduan saya terhadap pengalaman. Saya gambar saya ini, saya gambar saya ini dan sebagainya. Itu sebenarnya Pak Yusuf tadi untuk pertanyaannya salah satunya itu bahwa nilai yang kita tanamkan di kelas itulah yang nantinya harapan kita akan menjadi salah satu penopang kontrol diri yang ada pada diri. Nah, itu kita bentuk terus terang tidak bisa seperti membalikan tangan. Saya secara pribadi ketika belajar ini sampai hari ini pun mungkin kalau dibilang persentase mungkin 5%, tapi paling tidak saya mengingatkan diri saya sendiri bahwa ini sebenarnya bukan hanya untuk anak-anak kita, tapi kita terhadap anak kita di rumah juga. Jadi apa sih sebenarnya peran kita sebagai orang tua dan pendidik itu Pak Yusuf. Ibu Bapak, mungkin itu karena keterbatasan waktu, Bapak Ibu juga harus melaksanakan tugas pendampingan anak di kelas. Mungkin itu yang bisa saya bagikan kepada penjenengan tentang budaya positif. Mudah-mudahan 35 menit yang sudah berlalu ini bisa memberikan manfaat, minimal ada hal-hal baru yang bisa kita terapkan dalam murid-murid kita, mengingat pasca pandemi banyak hal yang terjadi di mereka, terutama membutuhkan pendampingan yang sifatnya lebih dominan dan disipliner. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kehadiran pendengar. Mohon maaf apabila kata-kata yang berkenan. Saya akhiri Bapak Ibu. Terima kasih. Salam segitiga restitusi. Nanti setelah ini kita butuh bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.